Yang ketiga, gunakan kata-kata yang positif. Teman-teman, mungkin nggak sih ada orang yang mensabotase diri sendiri? Sabotase itu gini, misalkan kita punya kendaraan, punya mesin, punya komputer, komputernya kita siram pakai air, mensabotase. Atau mesinnya kita otak-atik sedikit supaya fungsinya nggak maksimal. Mungkin nggak ada orang yang melakukan itu terhadap dirinya. Saya yakin nggak ada orang yang mau melakukan itu pada dirinya. Tidak ada. Yang ada hanyalah dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang mensabotase diri sendiri. Dia nggak mau, ya, nggak ada orang yang mau mensabotase diri, tapi dia bisa jadi tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu mensabotase diri sendiri. Saya kasih contoh rekan-rekan. Atasan datang ke, misalkan seorang atasan datang ke anggota timnya, besok gantiin saya presentasi ya, saya ada tugas dadakan keluar kota. Kemudian bawahan ini bilang, aduh Pak, saya nggak bisa. Kata-kata saya nggak bisa, itu mensabotase diri sendiri. Ini ada peluang bagus loh. Wah, aku mah nggak bakat jadi pengusaha, nggak bakat usaha sendiri. Kata-kata aku mah nggak bakat usaha sendiri, itu mensabotase. Bisa nggak kamu ikut training ini? Aduh Bu, saya mah orangnya nggak jago belajar, nggak bisa belajar seperti yang lain. Itu mensabotase. Atau kita ke ini ya, misalkan orang tua, kamu coba dong masak ini. Aduh Bu, saya bukan orang yang jago masak. Itu mensabotase. Jadi mensabotase diri adalah mengatakan sesuatu yang membuat diri kita tidak bisa maksimal. Kalau teman-teman mau jujur ya, seberapa banyak dalam keseharian kita mensabotase diri kita. Banyak banget kata-kata yang membuat kita mensabotase, nggak bisa, nggak mungkin, dan seterusnya ya. Yang jadi parah juga kadang-kadang kalau kita yang sudah berkeluarga, kita mensabotase diri anak kita. Atau kalau di kantor tim kita. Kalau yang paling gampang anak kita lah. Mensabotase diri dengan, jangan begini, itu mensabotase. Jangan begini, kamu ya anaknya nakal, itu mensabotase juga. Karena kita memprogram dia supaya nakal dengan ngomong begitu. Pinter ya, jam segini masih main, belum mandi. Pinter ya, jam segini masih main. Berarti jam segini masih main adalah pintar. Makanya dia lakukan terus. Kadang-kadang kita, kalau ke anak, kita juga memprogram yang kurang baik dengan tindakan kita. Misalnya saya di rumah, kulkas saya itu kalau mau ditutup harus didorong sedikit pakai kaki gitu. Harus didorong sedikit pakai kaki, kemudian saya lihat anak saya nutup kulkas pun pakai kaki. Waduh, berarti tindakan saya memprogram dia melihat dan dia ngikutin. Artinya kita bisa memprogram orang lain. Nah, kalau ke orang lain juga berdampak, ke diri kita lebih penting. Jadi jangan sabotase diri kita. Kata-kata kita menciptakan dunia kita. Your word creates your world. Jadi kata-kata menciptakan dunia kita. Menciptakan dunia kita. Respon kita, kata-kata ini menentukan sekali ya. Jadi misalnya gini teman-teman. Misalkan gini ya. Kalau ditanya sama orang lain, bro, apa kabar gitu? Jawabnya apa? Baik gitu ya, baik, sehat. Coba rasakan di dada kita, baik, sehat gitu ya. Itu biasanya rasa energinya netral. Coba kalau kita bilang, kabarmu gimana? Kacau, wah, parah. Kalimat yang negatif, maka energi kita pun jadi negatif, dunia kita negatif. Tapi kalau kita respon, kabarmu, gimana kabarnya? Luar biasa. Wah,
luar biasa. Meskipun situasinya lagi sulit, tapi kan yang penting dunia di dalam kita gitu kan. Dunia di pikiran kita, luar biasa, maka pikiran kita lebih positif. Kata-kata kita menentukan dunia kita ya. Gunakan kata-kata yang memberikan energi positif. Kalau teman-teman marah misalnya, marah sama orang, kalimatnya biasanya, aku kecewa, aku sebel, kamu keterlaluan ya. Keterlaluan itu kata yang energinya parah banget. Coba teman-teman bilang, ya pikirin orang terus bilang keterlaluan. Di sini tuh nyesek rasanya. Jadi kata-kata itu berdampak. Kata keterlaluan, Anda ganti jadi, kamu tuh ya, misalkan, nah itu lebih bagus. Jadi mengganti kata keterlaluan dengan, kamu tuh ya, nakal, nah, itu juga boleh. Itu lebih, energinya jadi lebih lucu ketimbang kemarah. Jadi kita mengubah kata-kata kita secara sengaja. Contoh lain misalnya kalau Bapak Ibu di rumah tangga, hindari ngomong begini, kamu tuh ya selalu begini. Kamu ya selalu gini. Nah, kamu tuh nggak pernah mau nurut. Kata selalu, kata nggak pernah, itu sesungguhnya generalisir, yang bahaya banget. Dari satu kejadian kita menggeneralisir seolah-olah semuanya begitu. Nah, itu bahaya. Jadi ganti kata selalu, contohnya gini, kamu ya selalu nggak nurut. Masa sih selama hidup dia nggak nurut? Kan nggak, pasti ada saatnya dia nurut. Jadi kita jangan pakai kata selalu. Kamu ya, minggu ini kenapa begini? Minggu ini, kamu ya hari ini, jadi nggak generalisir. Kemudian ciptakan mantra positif, ya ini self-talk ke diri kita. Misalnya teman-teman mau buka usaha, tuliskan mantra kita, positif mantra, wah mantra ini sesat Pak, bukan, ini self-talk ya, self-talk diri kita. Contoh, saya Pustahiri Kurnia, saya orang yang dahsyat, luar biasa. Seorang yang positif, action selalu bisa selesaikan masalah. Apapun profesi teman-teman, tuliskan mantra Anda. Saya kenal satu sales mobil di Bandung yang menurut saya luar biasa. Dia salah seorang sales terbaik di Bandung waktu itu, di nasional bahkan. Dia bilang gini, nama saya, mungkin teman-teman kenal juga ada seorang namanya Pak Mardius Linggau. Dia bilang gini, nama saya Mardius Linggau, saya sales luar biasa. Customer happy dengan saya, mereka happy dan beli lagi ke saya. Itu dia ucapkan berulang-ulang. Setiap kali saya jualan pasti berhasil, orang pasti beli dari saya. Dia ulang-ulang terus sehingga itu jadi program diri kita. Sekali lagi, salah satu cara memprogram diri adalah dengan repetisi, berulang. Misalnya tadi ada yang mau buka usaha. Nama saya entrepreneur yang luar biasa. Saya berani mengambil resiko, saya ahli dalam strategi, saya memang baru, tapi saya mau belajar banyak hal, sehingga saya pasti berhasil. Diulangi lagi, nama saya entrepreneur yang luar biasa, saya berani ngambil resiko, saya memang baru, tapi saya mau belajar dan pasti berhasil. Diulangi terus. Gitu. Ya pengalaman saya dulu, saya kemarin sempat cerita juga, tahun 2014-2015, saya keluar dari perusahaan, kemudian bercita-cita menjadi trainer dan mendirikan perusahaan sendiri. Tapi situasinya masih jauh dari ideal. Ya. Jadi yang saya lakukan, setiap hari pagi 30 menit, saya sambil lari ngomong ke diri saya Pustahiri Kurnia, trainer dahsyat luar biasa. Saya ngajar dengan luar biasa, orang pasti happy di kelas saya, orang dapat manfaat dari kelas saya. Lagi, saya Pustahiri Kurnia, saya trainer yang luar biasa. Saya mengajar dengan luar biasa dan orang dapat manfaat dari kelas saya. Lagi, saya Pustahiri Kurnia, saya orang yang dahsyat luar biasa. Terus teman-teman, selama 30 menit sambil lari memprogram diri kita. Jadi ciptakan mantra positif. Sekarang saya pengen rekan-rekan ciptakan mantra positif untuk diri Anda sendiri ya. Ambil secari kertas atau mungkin di handphone Anda, silakan tuliskan atau ketikkan mantra positif untuk diri Anda. Saya siapa namanya, saya mungkin cita-cita Anda atau profesi Anda, saya sales yang luar biasa, percaya diri luar biasa ketika presentasi, saya bisa membuat orang yakin dengan apa yang saya sampaikan.
saya HR yang luar biasa, setiap ide-ide saya inovatif dan bisa membantu perusahaan untuk menyelesaikan masalah. Saya dikenal sebagai problem solver. Atau mungkin sebagai ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga yang luar biasa. Saya menjadi model untuk anak-anak saya menjadi model untuk mereka lebih berhasil, baik secara personal atau di profesional. Atau mungkin Anda sebagai seorang di bidang yang lain ya, saya seorang karyawan yang luar biasa, positif, fokus, mau belajar, dan setiap tindakan saya menginspirasi orang-orang di sekeliling saya. Oke, silakan tuliskan. Oke, silakan yang belum menulis, silakan yang belum menulis silakan dibuat mantranya ya. Ini bukan sesuatu yang sesat, ini sesuatu yang membuat kita mendapatkan banyak berkat. Kan jadilah sesuai apa yang kita imani kan ya. Ini salah satu aplikasinya seperti ini. Oke, saya minta beberapa sharing ya. Bapak Hartanto, Pak. Silakan Pak, ini Bapak, ininya bagus banget backgroundnya. Yes Pak, mantranya gimana Pak? Oh, sebentar Pak, Bapak ceritakan Bapak goals-nya apa, kemudian mantranya seperti apa? Saya sih selalu positif Pak, setiap datang ke customer, saya harus goal. Ceritanya apapun juga yang tidak terjadi, maksudnya ditolak, saya ambil positif juga Pak. Wah mungkin nggak sekarang, besok saya balik lagi pasti mereka mau. Jadi ada positif. Nah. Oke, yang Bapak mantra yang diulang-ulang apa Pak mantranya? Saya harus goal, harus jadi. Excellent. Ya, harus jadi. Kalau nggak ada, kita nggak positif, nggak akan terjadi nanti. Apalagi kalau bad image ya. Makanya kita harus positif lah. Excellent Pak. Ya, Bapak bidangnya apa Pak Hartanto? Saya juga sebetulnya marketing di sales di special mesin laundry rumah sakit dan hotel. Excellent. Yes. Ya, jadi mengatakan harus ya. Waduh, kalau udah harus itu udah powernya luar biasa itu. Apalagi saya udah umur 50 lebih. Terus sebetulnya yang itu masih banyak, tapi saya harus positif. Saya pikir tidak ada batasi umur, yang penting kemauannya aja harus ada. Wah, excellent nih Pak ya. Di usia segitu, bagaimana Bapak meyakinkan diri bahwa kita pasti bisa berhasil, kita bisa mencapai lebih lagi dan seterusnya? Ya itu tadi Pak, setiap berarti ya, apalagi kalau saya kan di rumah sakit pemerintah ya, yang begitu banyak orang yang berbeda-beda. Kadang-kadang apalagi saya harus gedor pintu rumah sakit yang baru di daerah yang kadang-kadang mereka juga tidak semuanya welcome. Tapi ya, saya harus ambil positif aja, saya yakin pasti bisa. Yes. Tergantung kita penyampaiannya, itu aja. Excellent ya. Yang penting pikirannya, kata-katanya positif, maka tindakannya positif. Terima kasih Pak Hartanto. Ya semoga Bapak sukses di penjualan ya Pak. Terima kasih Pak. Yes. Ibu Farida. Iya Pak. Halo, saya goals-nya itu adalah saya karyawan tapi punya usaha kecil-kecilan Pak. Yes. Mau coba masak. Goals-nya itu ada judulnya Dapur Icon. Jadi saya mau produk-produk Dapur Icon lebih dikenal orang dan suatu ketika nanti usahanya harus bisa berhasil. Oke, jadi mantra yang harus diulang-ulang gimana Bu? Mantra yang diulang-ulang nih Pak, yang saya udah catat ya Pak. Ya, gimana Bu?
Halo, saya Ida Icon, saya suka masak, saya orang yang positif, ramah, supel, dan bisa bergaul dengan siapapun. Siapa yang sudah merasakan masakan saya pasti akan mau lagi, dan akan beli produk saya. Wah, excellent Bu. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Nanti bisa dimasukkan tadi goals-nya di situ, terus kita ulang-ulang. Jadi ketika Bu Farida jualan, tidak ada satupun yang beli, mantra itu akan menjadi penguat. Kalau pas yang beli banyak kan enak tuh. Ya, betul. Tapi pas nggak ada yang beli gimana? Kita ulang-ulang terus mantra itu, teman-teman. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Kayak pas Pak Hartanto, oke, positif. Tapi ketika kita gedor nggak dibukain ya, kita masuk nggak ada yang beli. Itu kan challenging. Nah, disitulah kita mengulang mantra tadi supaya keyakinan kita bisa naik lagi dan terus bergerak maju. Terima kasih Bu Farida. Ya. Berikutnya saya pengen dengar coba Pak siapa? Pak Untung. Pak Untung ada Pak Untung? Silakan Pak. Oke, sebentar. Kalau gitu, Pak Apri. Halo Pak Apri. Halo Pak. Boleh share Pak, mantranya Bapak seperti apa? Goals-nya apa, kemudian mantranya apa? Baik, saya Apri Anggara, karyawan swasta. Yes. Saya bergerak di bidang ekspedisi, saya sebagai GE-nya. Goal saya tuh pengen memberikan servis yang baik dan memberikan support kepada karyawan. Apapun kebutuhan karyawan, saya harus bisa mensupportnya. Wah, mantap. Mantra saya itu, saya yakin, saya bisa, saya mampu. Itu mantra saya setiap hari, Pak. Yes Pak. Tambahin tentang GA-nya gimana Pak, soal GA-nya? Gini, GA itu kan ada GA yang rata-rata, GA yang kacau, GA yang excellent kan ada kan? Iya. Nah, Pak Apri mau jadi GA level apa Pak? Saya yang rata-rata, Pak. Jangan rata-rata Pak. Kalau goals kita tadi kan pengen melayani yang excellent aja. Baik, Pak. Oke, jadi mantranya gimana Pak Apri? Jadi mantranya saya yakin, saya bisa, saya mampu, Pak. Yes, menjadi GA yang excellent. Yes. Luar biasa. Nah, itu diulang-ulang terus. Mantap Pak Apri, terima kasih. Ya, teman-teman, jadi ini selalu terkait dengan goals kita. Kayak program-program kita yang kemarin, stress management, time management, ujung-ujungnya tetap harus dikaitkan dengan goals kita. Karena penting dan tidak penting ya tergantung goals-nya apa gitu kan. Makanya goals kita apa, gunakan mantra ini untuk mendukung ke sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa!